Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai nikmat-nikmat yang lain. Nikmat dapat belajar Al-Quran, nikmat dapat membaca, mentadabburi, memerhatikan Al-Quran. Inilah salah satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Nikmat datang majlis ilmu, belajar Al-Quran. Satu keagungan dan satu keutamaan yang besar. Perempuan, kerana besarnya, agungnya suatu majlis ilmu itu tuan-tuan, sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memudahkan sesiapa yang menuju kepada majlis ilmu, dimudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Kata Rasulullah SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Rasul, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi kita menempuh jalan dari keluar daripada rumah, datang ke masjid, jalan kaki, pakai basikal, pakai motor, pakai kereta, keluar daripada rumah, datang ke masjid, beribadah dan sambil datang ke majlis ilmu. Allah nilai setiap langkah-langkah kita tadi. Allah nilai setiap perjalanan daripada rumah sampai ke masjid tadi. Dan langkah-langkah itulah, kata Rasulullah SAW, memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Masya-Allah. Jadi inilah nikmat bagi yang menuntut, para penuntut ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan dirahmati Allah, pada malam ini seperti biasa kajian tadabbur Al-Quran. Kita sampai surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij sampai ayat yang ke-10. Terakhir minggu yang lalu kita sampai ayat yang ke-10. Kita dah baca sampai ayat ke-18 dan kita baru sampai tadabbur ayat yang ke-10. Minggu yang lalu kita bahaskan, kita masuk surah Al-Ma'arij, di mana di awal surah ini kita ulang secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kaum kafir Quraisy yang menanyakan, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang azab yang pasti akan terjadi kepada mereka. Jadi dalam satu hadis, siapa yang ditanya, siapa yang menanya-nanya, itulah namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Dia bertanya, wahai Allah, kalau benarlah Al-Quran ini benar, wahyu daripada engkau, kata An-Nadhr apa? Turunlah kepada kami ataupun hujanilah kami dengan batu daripada langit.
Ini apa? Yang minta azab, yang minta bertanya-tanya tentang azab. Maksudnya pertanyaannya tadi menyoalkan, mempersoal, mengingkari, dalam rangka mengingkari, mempersoalkan tentang azab yang pasti akan terjadi. Kemudian lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruh fihi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah fasbir sabran jamila. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, maka wahai Nabi, bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Sabarlah engkau terhadap mereka wahai Muhammad, yang mempersoalkan tentang azab, mempersoalkan tentang dakwah engkau, mempersoalkan tentang kebenaran hari akhirat. Maka engkau wahai Muhammad, Allah suruh bersabarlah dengan sabar yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hari neraka, yang mana bagaimana keadaannya ketika mana langit menjadi seperti cairan tembaga. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ain, dan gunung ganang dijadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Langit cair, luluh, hancur. Gunung ganang pun habis, jadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kemudian sampai kepada ayat ini, wala yas'alu hamimun hamima. Kita sampai ayat ini minggu yang lalu. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Jadi tuan-puan dan dirahmati Allah, kelak di hari akhirat, di hari kiamat, manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala kerana kedahsyatan hari tersebut, dia tidak menanyakan seorang karib, seorang teman karib tidak menanyakan temannya. Maksudnya ketika itu dia sudah tidak peduli dengan sesiapa pun, tidak bertanya pada kerabatnya mengenai urusannya atau keadaannya pada hari itu. Tuan-puan, di dunia ini tuan-puan, ketika kawasan kita ditimpa musibah, ketika keluarga kita ditimpa bencana, kita ingin tanya apa khabar, apa terjadi macam ni, keadaan kau okey ke tidak? Kena banjir hari, okey ke si? Apa bantuan yang perlu aku bantu? Ada si yang perlu kami tolong angkat ke barang apa semua? Kita tanya sebab apa? Rasa prihatin, rasa sayang dengan kaum kerabat kita. Tapi tuan-tuan, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang ini tidak akan bertanya pun tentang orang lain. Entah itu teman kerabatnya, teman baiknya, ibunya, bapanya, anaknya, semuanya dia tidak peduli. Masing-masing ketika itu sibuk memikirkan keadaan diri sendiri itu. Di dunia kita hirau, kita prihatin dengan orang, prihatin dengan keluarga kita. Di sana sudah tidak ada prihatin dengan orang lain. Adanya hanya memikirkan tentang keadaan diri sendiri, tuan-puan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari daripada ibu dan bapanya, daripada istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Itulah dahsyatnya hari kiamat, tuan-puan, dahsyatnya kejadian akhirat nanti, tuan-puan. Kita sudah tidak peduli dengan orang lain, bahkan orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita dekat di dunia, semua dah kita asyik peduli.
Allah sebut yubassarunahum, sedang mereka saling melihat pada hari itu. Ada yang bertanya, kenapa mereka saling tidak menanyakan tentang kerabat mereka, tidak bertanya tentang suami isteri mereka, anak-anak mereka? Adakah ketika itu mereka tidak melihat keluarga mereka? Allah jawab dalam ayat ini, ketika kejadian hari akhirat itu tuan-puan, yubassarunahum, mereka dalam keadaan melihat keluarganya. Dia nampak ibunya, dia nampak anaknya sebelah sana, dia nampak suaminya, dia nampak kaum kerabatnya, dia nampak temannya, tapi tidak mampu untuk bertanya kabar, bertanya apapun, sesuatu pun tidak keluar dari mulutnya, kerana masing-masing ketika itu sibuk tentang dirinya sendiri. Bukannya si nampak keluarganya, tuan-tuan, bukannya si nampak anaknya di sebelah ataupun di hujung, no. Tapi kerana dahsyatnya hari itu, dia tidak peduli sama sekali, walaupun tentang anaknya, walaupun isterinya, walaupun suaminya. Kalau kita di tempat yang ramai, tiba-tiba anak kita hilang, susah hati kita macam apa, nak? Bila lihat dari jauh, oh ya, Sita, panggil namanya, si fulan, sini. Ketika kita susah pun kita panggil, sini, si fulan, sini, jom dengan bapa. Biar kita mengharungi bersama-sama, nak. Contoh ketika banjir, lihat anak dia jauh, oh ya, Sita. Ataupun kita pergi menuju anak kita, selamatkan anak kita. Walaupun diri kita dalam keadaan kena banjir juga, dalam keadaan yang, contoh dalam keadaan yang hanyut, kita nak ada anak kita di sana pun, kita sanggup berenang nak cari anak kita. Walaupun dalam keadaan kita susah di dunia ini, kita sanggup berkorban untuk orang yang kita sayang. Namun kelak di akhirat, tuan-tuan, orang yang kita sayang ini di dunia ini, kita nampak depan mata, tuan-tuan, tapi kita ketika itu tidak mampu nak berbuat apa-apa. Bukan tidak mampu, memang tidak sempat memikirkan tentang orang lain kecuali tentang diri sendiri. Dahsyatnya Allah jadikan keadaan hari itu. Yubassarunahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'a thumma yunji. Jadi tadi masing-masing melihat keluarganya dan saling mengenalnya, tetapi ketika kejadian hari tersebut tidak ada seorang pun bercakap-cakap dengan yang lain, tidak ada seorang pun memikirkan bertanya tentang orang lain, masing-masing sibuk tentang diri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, yawaddul mujrimu law, yawaddul mujrimun, orang-orang kafir. Ketika itu, tuan-puan, Allah gambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir. Mereka berangan-angan, mereka berkeinginan, yawaddu mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Tuan-tuan perhatikan dahsyatnya kejadian hari itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, yang ketika itu berhak masuk ke dalam neraka, berangan-angan agar boleh menebus dirinya dari siksa hari kiamat yang turun kepadanya dengan harta yang paling besar yang dia temukan. Orang yang paling berharga baginya, yaitu siapa? Keluarga mereka, yang terdiri daripada anak-anak, saudara-saudara, isterinya, kabilah dan keluarga dekatnya, atau mereka merengkuhnya ketika terjadi bencana. Dia berlindung kepada mereka, mereka menolongnya. Maksudnya, tuan-tuan, ketika hari tersebut tadi, hari
kejadian hari akhirat, hari kiamat, dan kejadian siksa neraka itu tuan-tuan. Orang-orang kafir berangan-angan apa? Dia berangan-angan agar apa? Dapat digantikan tempatnya tadi, siksanya tadi digantikan dengan siapa? Dengan istrinya, anak-anaknya, dengan suaminya, ataupun dengan saudaranya, bahkan seluruh keluarganya. Ketika dia mendapatkan siksa, tuan-tuan, dia minta kepada Allah, ya Allah, biarlah kau ambil saja istriku, kau ambil anak-anakku, kau ambil keluargaku, supaya aku selamat. Biarkan mereka tersiksa, aku selamat sidahal. Di dunia, tuan-tuan, seperti tadi saya cerita, seorang ibu dengan anaknya. Kalau anaknya sakit, bapak pun sama. Kalau anaknya sakit tapi bapak kurang sikit. Kalau sakit anaknya nangis tengah malam, ibunya bangun kan. Bapaknya bangun juga tapi nya kejutkan istrinya sebelah, anak nangis. Isteri ibu tadi sanggup bangun, tengok anaknya demam, dituamnya pakai air semua, dijaganya, sanggupnya si tidur malam. Kemudian ketika solatnya doa pada Allah, ya Allah, Engkau sembuhkanlah anakku, biarlah aku yang sakit, jangan Engkau biar anak aku sakit. Biarlah kesakitan tadi beralih kepada diriku, aku sanggup naga anakku sakit. Ya, doa ibu-ibu, doa seorang ibu ketika melihat anak sakit. Karena apa? Sayangnya, kasihnya dengan anaknya ini. Bapak-bapak pun sama juga. Melihat anaknya susah, biarlah bapak susah, kau nak sibuk susah-susah. Biarlah bapak aja yang merasa susah. Yang penting anak hidup senang, hidup nyaman, hidup bahagia. Tapi tuan-tuan, kelak di akhirat kejadian yang sangat dahsyat, meleburkan, mencairkan semua kasih sayang yang pernah ada di dunia, sehingga seorang insan sanggup dia gadaikan keluarganya untuk mengganti tempatnya. Kalau boleh dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh kau gantikanlah tempatku ini yang mendapat siksa ini, gantikan tempatku dengan anak-anakku, gantikan tempatku dengan suamiku, gantikan tempatku dengan istriku, bahkan gantikan tempatku kalau boleh dengan seluruh keluarga yang ada. Kalau tidak cukup tadi sekian, kau gantilah dengan seluruh keluarga yang aku punya, supaya aku tak dapat azab, tapi mereka yang dapat. Keadaan yang sangat dahsyat, perempuan, kasih sayang yang pernah ada di dunia semua hilang. Inilah kejadian yang sangat mengerikan. Allah gambarkan seperti ini. Wa man fil ardi jami'a summa yunji. Bahkan seorang pendosa tadi bukan sahaja berangan-angan agar keluarganya boleh menebusnya, dia juga berangan-angan kalau boleh sekiranya aku ditebuskan dengan apa? Seluruh yang ada di atas muka bumi ini, supaya aku tidak mendapat siksa yang pedih pada hari ini. Ya Allah, kau tebuskanlah dengan apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Begitu sekali tuan-tuan permintaannya, angan-angannya tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, dahsyatnya kejadian hari itu. Kasih sayang yang pernah ada semuanya hancur lebur. Tidak lagi dah ingat tentang, si pernah hilang dah ingatan kasih sayangnya dengan anak tadi. Bahkan minta, ya Allah, kerana siksanya, pedihnya, kau gantikan tempatku dengan anakku. Kalau dulu di dunia, kalau anaknya sakit, doa dengan Allah supaya anaknya si dapat sakit, biar aku tak sakit. Tapi kelak di akhirat, kerana dahsyatnya hari itu, tuan-tuan, nya pun si sanggup menerima sakitnya, perihnya azab itu, sampai nya minta supaya digantikan tempatnya dengan keluarga-keluarga yang tadi, anaknya, isterinya, kaum kerabatnya dan seluruhnya. Allah bagi ini, Allah gambarkan dahsyatnya kejadian hari tersebut. Dan oleh itu dalam surah Al-Luqman, ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
Dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat ke-18 yang bermaksud, dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Jadi itulah dahsyatnya kejadian hari tersebut. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat pada hari kiamat. Yang pertama, langit pada hari itu seperti apa? Luluhan perak cair. Kita langit cair. Kemudian gunung ganang seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kemudian teman akrab tidak bertanya pada teman akrab yang lain. Teman akrab ni boleh dimaksudkan juga dengan keluarga. Keluarga tidak bertanyakan keluarganya yang lain. Dan orang yang berdosa yang keempat, orang yang berdosa dan orang-orang kafir ingin sekali pada hari itu menebus siksa yang dia hadapi dengan orang yang paling dia sayang sekalipun dahulu di dunia, supaya menggantikan tempatnya mendapatkan azab siksa yang pedih itu. Ini yang Allah gambarkan 4 gambaran keadaan hari kiamat, hari akhirat nanti. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala balas? Dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, kalla. Dalam bahasa Arab, kalla ini maksudnya apa? Sekali-kali tidak. Jangan haraplah, ataupun membantah semua angan-angan dan cita-cita mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Kamu berangan-angan supaya keluargamu dapat untuk menggantikan tempatmu, menebus tempatmu, mendapat siksa. Allah balas, kalla, sekali-kali tidak dapat. Jangan haraplah. Si dapat. Masing-masing ketika itu sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan diri masing-masing. Dosa yang dia lakukan itu yang dia tanggung kelak di akhirat. Allah sebut innaha laza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan pula tentang sifat api neraka ini. Innaha laza, sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat bergejolak. Api neraka ini api yang besar, bergejolak, marak apinya. Nazza'atan lisyawa, yang menggelupaskan kulit kepala. Allazi man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a'a, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Kalla, Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali tidak menerima tebusan dari pelaku dosa. Kalau saja pelaku dosa ingin menebus siksa dengan seluruh penduduk bumi dan harta dunia pun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tebusan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian sebut innaha laza, sesungguhnya neraka jahanam yang sangat panas itu tadilah tempat kembalinya. Nazza'atan lisyawa, yang menggelupaskan kulit kepala. Tuan-tuan, sifat api neraka yang disebut dalam ayat ini, nazza'atan lisyawa, ini maksudnya apa? Apinya tadi sangat panas, bergejolak apinya, kemudian menggelupas kulit kepala. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan api neraka tadi melepas daging dari tulang sehingga tidak menyisa pun sedikit pun, melepaskan kulit kepala, kulit hujung-hujung tangan, kaki dan kedua kaki dan paha. Jadi api neraka, teman-teman, dahsyatnya panas, teman-teman. Daging-daging kita habis terpisah daripada tulang, kulit-kulit kepala semua kita hancur, terpisah daripada kepala.
Kulit-kulit tangan, kaki, paha kita semua hilang daripada badan. Bukan sahaja kulit, daging pun dimakan oleh panasnya, gejolaknya api neraka tadi. Tapi bukan sahaja, bukan cukup dengan itu, teman-teman. Setelah hilang ini kulit kepala, daging, kulit semua dijadikan ada semula. Kulit kepala hilang, dijadikan tumbuh semula. Hilang, tumbuh semula. Kulit tangan, kaki hilang, tumbuh semula. Daging hilang, tumbuh semula. Hilang lagi, tumbuh semula. Hilang lagi. Sebab apa, teman? Kerana inilah tempatnya allazi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sebut kullama nadijat, setiap kali kami bakar kulitnya sampai hancur kulitnya, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kepada mereka kulit yang baru, kata Allah. Kemudian dibakar lagi, ganti lagi kulit yang baru. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Kalau hancur kulit, hancur badan, hilang sekali adalah merasa sakitnya. Tapi Allah jadikan tumbuh lagi, sakit lagi, tumbuh lagi, sakit. Memang neraka ini tempat untuk dia merasakan siksa, merasakan azab, sampai dosa-dosanya habis, sampai dibakar segala kesalahan dosa-dosanya, untuk dia merasakan azab. Dahsyatnya api jahannam ini, api neraka. Liyazuqul azab. Jadi nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Tuan-tuan, neraka jahanam ini adalah seperti apa? Seperti sebuah makhluk. Allah jadikan sebuah makhluk. Dan Allah sebut sifat neraka jahanam ini, tuan-tuan, dia panggil, tuan-tuan. Dia panggil orang-orang yang berpaling, orang-orang yang membelakangi dan berpaling, ataupun orang-orang yang tidak mahu beriman ini, tuan-tuan. Dia panggil. Alangkah ngerinya, tuan-tuan, ketika mana orang dipanggil oleh neraka jahanam. Kita sih tahu macam ni panggilannya. Hei Kausar, sini kau. Ada yang takut bilanya panggil kasar macamnya. Ada yang takut bilanya panggil Hai Kausar. Bila suaranya lembut, ada yang takut. Lain macam mau panggil. Jadi neraka akan panggil dengan bagaimana keadaan yang dia takutkan. Neraka agak panggil sifulan-sifulan penghuni neraka. Hai kamu, sini kamu. Dipanggilnya penghuni neraka. Man adbara wa tawalla, orang yang membelakangi dan orang yang berpaling daripada agama. Bila dibahaskan ayat ini, siapa yang adbara, yang membelakangi. Jadi orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, puan, ada dua jenis. Satu yang adbara, satu yang wa tawalla. Adbara ini yang membelakangi, yang membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maksudnya ketika Nabi datang, belum sempat dengar apa-apa dah lari dah. Belum sempat mendengarkan dakwah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah lari. Orang kafir ini sudah lari, simuk dengar. Ini orang yang membelakangi. Adapun tawalla, orang yang berpaling ini, dia dah dengar. Bila Nabi sampaikan dakwah, dia dah dengar. Kemudian dia tidak mahu beriman, dia tidak mahu percaya. Ini orang yang tawalla, orang yang berpaling. Zaman sekarang pun ada. Bila nampak ustaz dari jauh, lari kita. Takutnya bila nampak ustaz.
Oi, ada ustaz, oi, tapak. Oh, dalam mulut tapak belakang. Dari jauh tengok dulu, clear sikit, line clear. Line clear, okey. Bila ada datangnya ustaz, takut. Alladhi tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Wa jama'a fa'aw'a. Apa lagi? Sifat penghuni neraka ini yang nanti akan dipanggil oleh neraka jahanam, sini kau, dipanggil ni. Tadi yang pertama adbaro, dia berpaling. Yang kedua tawalla, adbaro membelakangi, tawalla dia berpaling. Kemudian wa jama'a fa'au'a, orang yang mengumpulkan harta benda, wa fa'au'a, lalu dia menyimpannya. Mengumpulkan harta lalu menjadikannya di sesuatu tempat wadah, kemudian dia tidak menafkahkan sama sekali untuk kebaikan, menghalangi hak Allah pada harta itu yang merupakan kewajipan atasnya, yaitu nafkah dan juga mengeluarkan zakat. Jadi apalagi sifat-sifatnya, teman-teman? Kerjanya cuma apa? Menumpuk harta, kumpul harta, simpan harta, dapat duit simpan, dapat duit simpan, dapat duit simpan, tidak pernah keluar sama sekali. Kerjanya apa? Menumpuk harta, disimpannya aja harta. Allah sebut wa jama'a fa'au'a, dia kumpul harta lalu disimpannya, tidak pernah dia keluarkan, tidak pernah dia belanjakan di jalan Allah, tidak pernah dia infakkan. Dia bayar zakat pun susah. Bagi orang fakir miskin susah. Maksudnya dia kedekut dengan hartanya, bakhil. Suka melihat akaunnya bertumpuk-tumpuk, nambah. Melihat akaun, oh tambah lagi bahagia. Bahagia melihat akaunnya banyak duit. Lihat akaunnya banyak duit, alhamdulillah bahagia. Tambah lagi bahagia, tambah lagi duit, tambah bahagianya. Ada kan orang macam tu, suka mengumpul harta. Kalau memang dia ada target sekian-sekian, kemudian dah sampai targetnya, dia akan belanjakan di jalan Allah, itu tidak mengapa. Tapi ada orang kerjanya apa? Mengumpul saja. Sampai dia meninggal, nak mati pun, meninggal pun, kumpul saja. Sampai ketua pun kumpul dia harta. Sampai nak mati, kalau ada musibah datang, kalau ada banjir datang, tuan-tuan, dia tidak ingat yang lain, dia ingat duitnya. Oi, mana duitnya aku simpan, aku selamatkan cepat. Nyawanya pun dah tak ingat, dia dah nak mati, dah kena hanyut air pun masih ingat hartanya lagi. Masih ingat dengan hartanya. Orang seperti ini Allah sebut wa jama'a fa'au'a, dia suka kumpul harta, kemudian suka simpannya. Kemudian susah untuk dia keluarkan di jalan Allah, susah untuk dia infakkan hartanya. Dan ini sifat yang seterusnya, wa jama'a fa'au'a. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin lam yu'addi zakata malihi illa ju'ila syuja'an min narin tuqwa bihi jabhatuhu wa zahruhu wa janbahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yaqdi Allahu bainan nas." Tidak ada seorang pun yang tidak membayarkan zakat hartanya kecuali hartanya itu dijadikan ular jantan dari neraka yang digunakan untuk menyetrika dahi, punggung dan lambungnya pada hari yang mana kadarnya adalah 50,000 tahun, sampai Allah memutuskan nasib manusia. Maksudnya harta tadi yang dia kumpulkan tadi, di akhirat harta itulah dijadikan, dalam hadis ini dijadikan ular jantan dari neraka yang digunakan untuk menyiksa
dahi, punggung dan lambungnya ataupun perutnya pada hari kiamat nanti. Harta yang dia simpan-simpan akhirnya menjadi alat untuk menyiksanya kelak di hari akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Itu ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-18. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kalla, sekali-kali tidak. Janganlah kau bermimpi nak tebus diri kamu, nak tebus siksa dirimu dengan keluargamu. Tidak akan boleh. Innaha lazza, sesungguhnya itu neraka Jahannam lah tempat kembali. Nazza'atan lisyawa, yang panasnya sehingga boleh menggelupaskan kulit kepala, menggelupaskan daging daripada tulang. Kemudian tadi kulit dan daging tadi tumbuh semula, hilang lagi, tumbuh semula, hilang lagi, tumbuh semula, sampai berterusan siksaan. Tad'u man adbara wa tawalla. Kemudian neraka Jahannam tadi memanggil mereka dahulu yang di dunia membelakangi dakwah Nabi SAW, berpaling dari Islam, berpaling dari dakwah Nabi SAW. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa, dan mereka yang suka mengumpulkan harta. Jadi neraka tadi juga memanggil manusia yang suka mengumpulkan harta, wa'a'a, kemudian menyimpannya semata-mata. Tidak mahu dia keluarkan, tidak mahu dia infakkan, tidak mahu dia bayar zakatnya. Itulah dia sampai ayat yang ke-18. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita sambung ayat yang ke-19. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut manusia nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sifatnya berkeluh kesah. Halu'a, kecuali ada 10 sifat orang yang terhindar daripada keluh kesah tadi. Nanti kita sambung minggu hadapan. Apa dia 10 sifat itu? Kalau sempat kita bahaskan minggu hadapan 10 tersebut. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu rahim. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.